Aneh, konyol, dan di luar nalar manusia normal. Itulah yang pantas disematkan untuk kasus pembunuhan yang akan kita bahas kali ini. Bagaimana tidak, sebuah konspirasi dan rencana licik yang mereka sangka cerdas bak film Bollywood ini mereka jalankan dengan penuh keyakinan. Namun rupanya rencana jahat tersebut tak semulus yang mereka duga. Lantas, seperti apakah kronologi lengkap peristiwa yang bikin geleng-geleng kepala ini? Simak di cerita selengkapnya. Hai teman-teman, apa kabar? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Miranti punya info menarik nih. Bagi kalian yang suka menonton video tentang true crime atau kisah nyata dari dunia kriminal, Miranti rekomendasikan channel Mel Ghazali. Di channel keren ini, kalian bisa mendapatkan video baru yang bakalan diupload 3 kali dalam seminggu. Pembawaannya yang bagus dan juga khas, dijamin deh bikin kita betah untuk menonton ceritanya sampai akhir. Jadi, abis dari cerita Miranti, jangan lupa ya, langsung meluncur ke channel Mel Ghazali. Nonton seluruh video-videonya, dan jangan lupa juga di-subscribe, biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Untuk link channelnya, udah Miranti cantumkan ya di kotak deskripsi di bawah. Terima kasih. Ini adalah sebuah kisah nyata yang berawal pada tahun 2017 di negara India. Selamat menyaksikan. Swati adalah seorang perawat di rumah sakit swasta di kota Nagarkurno di Telangana. Usianya 27 tahun. Dia telah menikah selama 3 tahun dengan seorang pria bernama Sudhakar Reddy yang berusia 32 tahun. Ia bekerja sebagai operator unit penghancur batu. Pasangan itu telah dikaruniai 2 orang anak. Pada suatu hari, Swati pergi untuk menjalani fisioterapi. Saat itu, ia ditangani oleh seorang terapis bernama Rajesh. Tanpa disangka-sangka, ternyata Swati yang telah memiliki suami dan anak itu terpikat oleh sang terapis. Ternyata, bukan hanya Swati yang menaruh hati pada Rajesh, tetapi juga Rajesh. Ia juga memiliki perasaan yang sama dengan Swati. Mereka saling tertarik satu sama lainnya. Kemudian mereka memutuskan untuk menjalin hubungan asmara yang terlarang. Tapi mereka gundah dan takut tidak bisa hidup bersama lantaran Swati telah memiliki suami. Kini mereka mulai resah dan bingung bagaimana harus melanjutkan hubungan terlarang itu. Sampai pada suatu hari, Swati dan Rajesh memiliki sebuah ide yang mungkin siapapun tidak akan menduganya. Mereka berdua merasa Sudhakar adalah penghalang dalam hubungan mereka dan memutuskan untuk menyingkirkannya. Mereka membuat sebuah konspirasi untuk memastikan Rajesh bisa menggantikan Sudhakar dan bahkan mengambil kendali atas seluruh properti yang Sudhakar miliki selama ini. Lalu, bagaimanakah cara pasangan selingkuh ini untuk menyingkirkan Sudhakar? Rupanya, mereka ingin agar siapapun tidak ada yang curiga tentang hilangnya fisik Sudhakar dari tengah-tengah mereka dan keluarganya. Jadi rencana mereka adalah melukai wajah Rajesh dengan menuangkan sedikit air keras. Dengan begitu, nantinya wajah Rajesh akan rusak dan wajah rusak tersebut akan diperbaiki dan dirubah melalui serangkaian operasi plastik di rumah sakit. Dengan begitu, mereka berharap agar orang lain menganggap Rajesh adalah Sudhakar yang merupakan suami dari Swati.
Sekitar pukul 5 pagi, tepatnya pada tanggal 27 November, ketika Sudakar sedang tidur, Rajesh dan Swati memberinya suntikan anestesi dan kemudian menyebabkan Sudakar menjadi pingsan. Setelah itu, mereka memukul kepala Sudakar dengan keras dengan menggunakan sebuah tongkat besi, sehingga Sudakar akhirnya kehilangan nyawanya pada saat itu. Lalu, mereka memindahkan jenazah ke bagasi mobil dan membuang jenazahnya di kawasan hutan di Nawabdet di distrik Mahbub Nagar yang jaraknya 20 km dari rumah mereka dan membuangnya di sana. Setelah kejadian itu, sekembalinya ke rumah, Swati melaksanakan rencana selanjutnya dengan mengoleskan air keras di wajah Rajesh. Dia kemudian menelpon anggota keluarga Sudakar untuk menginformasikan bahwa orang tidak dikenal telah menuangkan bensin ke wajah Sudakar. Saudara laki-laki Sudakar langsung melapor ke polisi dan membawanya ke rumah sakit perusahaan di Hyderabad untuk proses perawatan. Rumah sakit menyarankan agar Sudakar yang padahal merupakan Rajesh ini dioperasi plastik guna memulihkan luka bakarnya dan memperbaiki wajahnya yang telah rusak itu. Keluarga pun akhirnya setuju untuk dilakukan tindakan operasi. Namun, pada hari ketiga, rumah sakit menawarkan Sudakar palsu ini semangkuk sup daging kambing. Tentunya hal ini diberikan agar kondisi pasien lekas pulih, karena seperti kita ketahui bersama bahwa sup daging kambing sangat baik dikonsumsi penderita luka bakar dan mempercepat proses penyembuhan. Sudakar menolak untuk memakannya. Dia mengatakan kepada staf rumah sakit bahwa dia tidak terbiasa dengan makanan non-vegetarian. Sudakar palsu ini mengaku bahwa dia adalah seorang vegetarian atau orang yang hanya mengkonsumsi sayuran saja. Jadi, dia tidak bersedia sama sekali memakan sup kambing itu. Kala itu, anggota keluarga Sudakar benar-benar tercengang mendengar ini, karena Sudakar yang asli sebenarnya menyukai daging kambing. Di saat itulah keluarga mulai mencurigainya. Keluarga yang kala itu berada di ruang ICU meminta Sudakar palsu untuk menyebutkan nama anggota keluarga. Sudakar palsu menolak untuk membuka mulutnya. Ia menjadi seolah-olah telah bisu dan hanya menyampaikan kepada keluarga dengan cara menulis di telapak tangannya saja. Keluarga tentu semakin curiga karena Sudakar ini seperti tidak mau dikenali suaranya dan tidak bisa menjawab pertanyaan keluarga yang harusnya bisa dijawab dengan sangat mudah. Kemudian pihak keluarga mengajukan pengaduan kepada polisi untuk proses penyelidikan atas kekhawatiran serta ketidakyakinan mereka terhadap hal ini. Polisi menanyai dan menginterogasi Swati sang istri. Polisi mendapatkan pengakuan mengejutkan bahwa Swati telah membunuh Sudakar Reddy bersama dengan Rajesh, selingkuhannya. Seketika kejahatan Swati dan Rajesh terbongkar tatkala melakukan tes sidik jari dan terbukti bahwa yang tengah dirawat itu adalah Rajesh, selingkuhannya, bukan Sudakar seperti pengakuan mereka. Swati dan Rajesh ketahuan berbohong dan merubah fakta. Kini kejahatan mereka telah diketahui keluarga dan pihak kepolisian. Keduanya telah didakwa dengan pasal pembunuhan dan menyembunyikan bukti-bukti yang ada. Pada akhirnya, Swati menunjukkan lokasi di mana mayat suaminya itu dibuang. Polisi mengambil tubuh yang telah membusuk itu dan menyerahkannya kepada anggota keluarga. Polisi kemudian menangkap Swati pada hari Minggu dan akan menahan Rajesh begitu dia keluar dari rumah sakit setelah proses perawatan. Dan inilah detik-detik penampakan Swati ketika ia dikerumuni oleh para awak media ketika keluar dari tahanan. Ia tampak menangis terseduh-seduh. Sedangkan yang wajahnya ditutupi kain lap ini adalah Rajesh, selingkuhan Swati yang telah menyamar menjadi Sudakar KW abal-abal dalam drama mereka bak film Hollywood. Bollywood maksudnya.
కూడా వాళ్ళిద్దరువేనా? మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ చెప్పులు సుధాకర్ రెడ్డివే, ఆ రెండు కూడా ఆ రోజు సంఘటన జరిగిన తర్వాత వీళ్ళు చెప్తున్న దాని ప్రకారం సుధాకర్ రెడ్డిని ఆ ప్రియుడితో కలిసి హత్య చేసినటువంటి స్వాతి ఆ వాహనాన్ని, సుధాకర్ రెడ్డికి సంబంధించినటువంటి వాహనాన్ని ఎప్పుడు కూడా లోపలికి తీసుకురాలేదు. కానీ ఆ రోజు ఆ శవాన్ని ఇక్కడి నుంచి తరలించేటువంటి క్రమంలో ఆ పిల్లర్ కూడా ఆ కారు చూపించవచ్చు. ఈ అంశానికి సంబంధించి లోపల ఫ్రంట్ హాల్కి సంబంధించి సుధాకర్ రెడ్డి స్వాతి ఉంటున్నటువంటి నివాసానికి సంబంధించినటువంటి హాల్ ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నటువంటి ఆ బెడ్. Akhirnya, Suwati dan Rajesh pun ditangkap dan dikirim ke tahanan pengadilan. Setelah menghabiskan 8 bulan di penjara, Suwati diberikan jaminan oleh pengadilan. Tetapi akhirnya, ia dikirim ke rumah perlindungan negara karena orang tuanya menolak untuk mengizinkannya kembali ke rumah mereka. Rasa jijik dan amarah mencengkram kota Nagal Kurnol setelah pembunuhan yang mengerikan itu, dan orang tua Suwati pada saat itu telah mengumumkan tidak mengakui putri mereka. Ayahnya bahkan melakukan ritual pemakaman simbolis atas nama Suwati. Dengan situasi ini, ketika pengadilan setempat memberikan jaminan kepada Suwati, tidak ada anggota keluarganya yang mau mengajukan jaminan atas namanya. Bahkan 10 hari setelah diizinkan dengan jaminan, Suwati masih tetap berada di penjara. Akhirnya, otoritas distrik memindahkannya ke tempat penampungan wanita di kawasan Mahbub Nagar karena mereka khawatir jika nanti Suwati diminta keluar dari penjara, seseorang dapat menyerang atau menyakitinya. Para pejabat mengatakan bahwa ada beberapa orang luar sebelumnya yang telah maju untuk memberikan jaminan kepada Suwati. Tetapi Suwati sendiri menolak untuk menerimanya. Dia masih berharap ada anggota keluarganya yang akan datang untuk dapat mengeluarkannya dari penjara. Tetapi hal itu sama sekali tidak terjadi. Kemudian, layanan hukum negara mendekati pengadilan dan mendapatkan jaminan untuk Suwati. Di sini, Suwati sangat terkejut menemukan kenyataan bahwa dia ternyata tidak lagi diinginkan bahkan oleh kedua orang tuanya. Kedua anaknya yang masih kecil pun kini tinggal bersama dengan kakek dan neneknya dari pihak ayah. Sedangkan Rajesh diketahui masih berada di dalam penjara. Kedua terdakwa akan menghadapi persidangan pembunuhan di pengadilan setempat, dan jika terbukti bersalah, mereka akan menghadapi kemungkinan hukuman penjara selama 14 tahun lamanya. Sampai berita ini kami turunkan, tidak ada lagi update atau perkembangan kasus ini yang diangkat oleh media di India, sehingga kami tidak mengetahui bagaimana nasib Suwati dan Rajesh pada saat ini. Semoga saja pengadilan di sana memberikan hukuman yang setimpal kepada mereka. Selamat jalan, Sudahkah ready? Kebaikanmu selalu dikenang. Demikianlah kisah nyata yang dapat Miranti sampaikan untuk edisi kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk dengan peristiwa ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.